Yes, alhamdulillah. Sempat diisukan tak bisa bela timnas Indonesia di putaran ketiga. Menpora Dito beri kabar bahagia. Martin Paes dipastikan bisa perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news. Sepak bola Malaysia dibikin geger. Kim Pan-gon resmi mengundurkan diri jadi pelatih Malaysia karena tak tahan dibanding-bandingkan dengan timnas Indonesia. Mengejutkan, lama tak muncul, Kelvin Verdong langsung buat geger. Curhat ke media Belanda soal supporter timnas Indonesia, ini kata Kelvin Verdong. Lama tak muncul, Shin Tae-yong beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Apa itu? Bikin gempar. Dari lubuk hati yang paling dalam, pemain Jepang punya firasat kalau tim Samurai Biru sulit menang atas timnas Indonesia di putaran ketiga. Apa yang terjadi? Padahal potensinya sangat besar. Siapa Mitchell Baker? Pemain keturunan yang talentanya dilewatkan Indra Syafri untuk timnas Indonesia di Piala U19 AFF 2024. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Yes, alhamdulillah. Sempat diisukan tak bisa bela timnas Indonesia di putaran ketiga. Menpora Dito beri kabar bahagia. Martin Paes dipastikan bisa perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik soal nasib Martin Paes. Dia optimistis, kiper FC Dallas itu dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Paes sejatinya telah resmi menjadi WNI pada April 2024. Namun, hingga saat ini dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. FIFA punya aturan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia meskipun sudah WNI. PSSI terus memperjuangkan Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Menurut PSSI, peluang Paes membela timnas masih ada, meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Terkait hal itu, Menpora Dito mengatakan Paes akan segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kepadanya. Martin Paes kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Kata Dito dikutip dari kanal YouTube TVONE News, Selasa, 16 Juli 2024. Meski harus melewati persidangan panjang, Dito Aryo Tejo terus memantau perkembangan pemain FC Dallas ini. Sedang diurus dengan PSSI, nanti kita akan lihat perkembangan, kata Dito. Selain itu, Dito Aryo Tejo mengungkapkan akan ada pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Alih-alih mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, Dito mengakui meminta database pemain muda keturunan yang masih memiliki paspor Indonesia. Dari pihak PSSI masih melakukan database untuk diaspora. Karena kemarin kita sudah meminta harus cari diaspora yang untuk usia dini, jadi tidak perlu adanya pemberian warga negara tapi hanya paspor, tapi ini akan kita lihat perkembangannya, kata Dito. Breaking news. Sepak bola Malaysia dibikin geger. Kim Pan-gon resmi mengundurkan diri jadi pelatih Malaysia. Karena tak tahan dibanding-bandingkan dengan timnas Indonesia, Kim Pan-gon tinggalkan timnas Malaysia karena tak tahan dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu disebut akan mengundurkan diri. Kabar mengejutkan itu muncul di media sosial. Kim disebut akan menggelar konferensi pers dadakan pada Selasa, 16 Juli 2024, siang WIB untuk mengumumkan pengunduran diri sebagai pelatih timnas Malaysia. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon akan mengadakan konferensi pers hari ini untuk mengumumkan pengunduran diri. Tweet akun X Korfotball News dikutip Selasa, 16 Juli 2024. Lantas, apakah Kim mundur karena tak tahan dibandingkan dengan Shin? Bisa jadi iya dan tidak. Jika mengacu pada kiprahnya di timnas Malaysia, Kim tak meraih hasil maksimal. Pria berambut gondrong itu ditunjuk menangani Harimau Malaya oleh FAM pada 21 Januari 2022.
Kim diikat dengan kontrak selama 3 tahun atau hingga 31 Desember 2025. Ia diharapkan dapat mengerek prestasi timnas Malaysia. Apa daya, dalam 35 laga menangani Faisal Halim dan kawan-kawan, catatan Kim kurang bagus. Pria berusia 55 tahun itu hanya mencatatkan 20 kemenangan dan 10 kali kalah serta 5 imbang. Di bawah asuhannya, permainan Malaysia kerap menuai kritik kendati pernah mengimbangi timnas Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia 2023. Kuat dugaan, hasil buruk itu menjadi penyebab Kim mengundurkan diri. Kiprahnya tentu saja dibandingkan dengan Shin yang ironisnya pernah dipecat Kim ketika masih menjabat di KFA, Federasi Sepak Bola Korea. Apalagi, pria kelahiran Yeongdeok itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan PSSI untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Sungguh disayangkan Kim mengundurkan diri sebelum berjumpa dengan Shin di lapangan hijau. Padahal, pertemuan kedua juru taktik itu amat dinanti pencinta sepak bola Asia Tenggara. Mengejutkan, lama tak muncul, Kelvin Verdonk langsung buat geger. Curhat ke media Belanda soal supporter timnas Indonesia, ini kata Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kepada media Belanda. Verdonk langsung membuat supporter timnas Indonesia jatuh cinta pada laga pertamanya sebagai penggawa Garuda. Dia menjadi bagian penting saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina dalam laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 11 Juni 2024 itu, Kelvin Verdonk bermain sebagai starter dan membantu timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Kepada media Belanda, Forza-NEC Kelvin Verdonk mengungkapkan situasinya ketika mengikuti sesi latihan dan pertandingan bersama timnas Indonesia. Saya menghadiri semua sesi latihan di sana dan satu pertandingan, ujar Kelvin Verdonk dikutip dari Forza-NEC. Menurut Verdonk, perasaan selama berada di Indonesia sangat istimewa dan berkesan. Dia menyebut, supporter timnas Indonesia memberikan sambutan yang begitu hangat kepada setiap pemain. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Anda merasakan dukungannya dan mereka senang saya ada di sana, katanya. Verdonk menambahkan, prestasi yang ditorehkan bersama NEC Nijmegen pada musim lalu membuatnya mendapat apresiasi luar biasa dari para supporter. Ekspektasi kepadanya pun melambung tinggi, mengingat statusnya sebagai pemain inti di salah satu tim Eredivisie Belanda. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu. Anda dapat berbicara dengan semua orang dan mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, katanya. Lebih lanjut, selama di timnas Indonesia, sosok Ragnar Oratmangoen menjadi pemain yang banyak membantunya. Hal ini membuatnya sangat cepat untuk beradaptasi. Saya menghabiskan banyak waktu dengan mantan pemain NEC, Ragnar Oratmangoen, yang sudah saya kenal sejak lama. Itu membantu Anda merasa seperti di rumah sendiri, katanya. Lama tak muncul, Shin Tae-yong beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Apa itu? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan kabar baik terkait kondisinya. Juru taktik asal Korea Selatan itu sebelumnya dikabarkan mengalami peradangan selaput paru atau pleuritis. Kini, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa dirinya sudah menjalani operasi dan sudah pulih. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial miliknya. Shin mengunggah foto dirinya selepas melakoni operasi dengan bekas luka di bagian rusuk kiri. Dalam foto unggahannya tersebut, Shin tampak lebih kurus dari sebelumnya. Sudah lama sekali saya tidak menyapa. Saya masuk rumah sakit pada tanggal 15 Juni dan dioperasi pada tanggal 17 Juni selama 6 jam, tulis Shin Tae-yong. Sekarang saya sudah pulih dan bersiap lagi untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan terakhir. Sampai bertemu dan sehat-sehat selalu, sambung Shin Tae-yong dalam caption unggahan foto di akun Instagram miliknya. Shin meninggalkan Indonesia menuju Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Satu hari setelahnya, ia masuk rumah sakit pada 15 Juni 2024 untuk mempersiapkan diri menjalani operasi.
Kini setelah pilih, Shin Tae-yong sudah dinanti tugas mempersiapkan timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup C pada ronde ketiga bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Tim Merah Putih bakal mengawali kiprah pada babak ini dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Mereka kemudian menjamu Australia 5 hari berselang pada 10 September. Bikin gempar. Dari lubuk hati yang paling dalam, pemain Jepang punya firasat kalau tim Samurai Biru sulit menang atas timnas Indonesia di putaran ketiga. Apa yang terjadi? Pemain asal Jepang ini mengatakan kalau tim Samurai Biru bakal kesulitan saat berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu ia sampaikan seusai melihat undian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal mempertemukan timnas Indonesia dengan Jepang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai runner-up di bawah Irak pada babak sebelumnya. Ini menjadi partisipasi pertama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sekaligus menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya di babak tersebut. Namun, ujian berat langsung menghadang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tergabung di grup yang berisi negara-negara papan atas Asia. Salah satu tim yang tampaknya bakal menghadang laju timnas Indonesia ialah Jepang, negara kuat Asia yang hampir selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia. Rekor pertemuan antara timnas Indonesia dengan Jepang memang tidak terlalu bagus bagi skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Belum lama ini, timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong harus bertekuk lutut dari tim Samurai Biru di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Meskipun kalah, namun banyak pihak justru menyanjung ketahanan timnas Indonesia ketika dikalahkan Jepang dalam laga fase grup Piala Asia 2023. Mereka berpendapat bahwa permainan timnas Indonesia telah berkembang cukup pesat hingga mulai diperhitungkan oleh tim-tim besar Asia. Hal tersebut bahkan diakui oleh salah satu pemain asal Jepang yakni Taisei Marukawa yang dalam beberapa musim terakhir bermain untuk klub Liga 1. Taisei Marukawa pertama kali datang ke Indonesia ketika didatangkan oleh klub legendaris Persebaya Surabaya pada musim 2021-2022. Penampilan impresifnya bersama Persebaya Surabaya membuat PSIS Semarang rela mengeluarkan kocek lebih untuk mendatangkan Taisei Marukawa di musim berikutnya. Kini, di musim ketiganya berkarir di Liga 1, Taisei Marukawa memutuskan hengkang dari PSIS Semarang ke klub Indonesia lainnya, yaitu Dewa United. Hampir 3 tahun lamanya main di Liga 1, Taisei Marukawa melihat perkembangan timnas Indonesia arahan pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong cukup luar biasa. Ia kemudian memberikan kredit terhadap pencapaian timnas Indonesia pada tahun ini, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dinilai mengesankan. Saya rasa perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat, terutama pada tahun ini, ujarnya. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Marukawa. Kondisi itulah yang akhirnya membuat pemain Dewa United tersebut mengatakan jika timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan senang melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang nanti. Saya berharap skor berakhir imbang, kata Taisei Marukawa dilansir dari YouTube Dewa United. Padahal potensinya sangat besar. Siapa Mitchell Baker? Pemain keturunan yang talentanya dilewatkan Indra Syafri untuk timnas Indonesia di Piala U19 AFF 2024. Nama Mitchell Baker muncul sebagai pemain keturunan muda dengan potensi besar. Meski demikian, talentanya sejauh ini dilewatkan timnas Indonesia U19. Menyitat Instagram Indoblo Talent, Mitchell Baker yang berusia 17 tahun merupakan striker keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Amerika Serikat. Musim lalu, sang penyerang berhasil mencetak 73 gol dan 17 assist dalam 52 pertandingan bersama Georgetown University and BlackRock FC di USL League 2 Amerika Serikat. Laman resmi Georgetown University Athletics, The Hoyas,
menjelaskan bahwa Mitchell Baker merupakan talenta yang sangat berbakat. Mitchell Baker disebut memenangkan sepatu emas 2 kali berturut-turut untuk BlackRock FC dan juga dinobatkan sebagai All-American oleh United Soccer Coaches pada tahun 2023. Dia juga memegang rekor sekolah dalam hal gol yang dicetak di Northwood BlackRock dengan 141 gol dalam 2,5 tahun, tulis Georgetown University Athletics di laman resminya. Meski tampil apik, Mitchell Baker sejauh ini belum dilirik PSSI. Dia juga tidak dipanggil mengikuti training camp, TC, Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 diketahui tengah menjalani persiapan untuk tampil di Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sejauh ini, pelatih Indra Syafri cuma memanggil 3 pemain abroad untuk Piala AFF U19 2024. Mereka adalah Welber Jardim, Sao Paulo, Marcelinus Ama, Ude Logrones, dan Jens Raven, Dordrecht.